Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah. Anak-anakku yang soleh-solehah, materi kemuhammadiyahan kelas 6 pasca PTS 1, yakni belajar tentang mengenal Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA sebagai tokoh Muhammadiyah sebagai berikut. Lahir dan masa kecil beliau. Amin Rais dilahirkan di Solo pada tanggal 26 April 1944 dari pasangan suami istri Suhud Rais dan Sudalmiah. Sejak kecil Amin Rais dididik pendidikan agama secara ketat oleh sang ibu. Keluarga Amin Rais adalah keluarga yang taat beribadah. Ayah dan ibunya adalah guru. Sifat jujur, istiqomah, dan berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang dimiliki beliau tidak lepas dari bimbingan ibunya, Nyai Hajah Sudalmiah. Sekalipun ibu Amin Rais orang yang tegas, namun beliau tidak memaksa kehendak anak-anaknya dalam memilih karir. Beliau hanya berpesan, hakikat hidup adalah ibadah. Pada waktu kecil, Amin Rais bercita-cita untuk menjadi wali kota. Akan tapi ketika SMA, Amin Rais ingin menjadi duta besar, sehingga beliau memilih jurusan hubungan internasional ketika kuliah. Riwayat pendidikan beliau: SD Muhammadiyah 1 Surakarta, SMP Muhammadiyah Surakarta, SMA Muhammadiyah Surakarta, kemudian Fakultas Sosial Politik UGM tahun 1968. Kemudian beliau juga kuliah di strata 1 ini ya, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1969. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Politik di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat tahun 1974. Kemudian Doktor Politik Timur Tengah di University of Chicago, Amerika Serikat tahun 1984. Jadi beliau SD, SMP, dan SMA belajar di sekolah Muhammadiyah. Sejarah perjuangan. Yang pertama, sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai 1998. Kehadiran beliau di Muhammadiyah dengan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif, sehingga beliau terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar ke-42 di Yogyakarta untuk menggantikan Kiai Haji Ahmad Azhar Basir yang meninggal dunia, dan terpilih kembali pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh secara aklamasi. Kemudian keterlibatan beliau sebagai tokoh reformasi tahun 1998.
Pada tahun itu beliau mempelopori gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial dengan menuntut mundurnya rezim Soeharto, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Bapak Reformasi. Kemudian yang ketiga, menjadi ketua MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 1999 sampai 2000. Pada hari pertamanya di pucuk pimpinan MPR, beliau mengajukan 8 agenda yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Di antaranya adalah membentuk kelompok kerja yang bertugas mengamandemen konstitusi, merumuskan susunan dan kedudukan MPR. Yang ketiga, memberikan tanggapan atas pertanggungjawaban Presiden, kemudian menyusun GBHN. Yang kelima, memberi tanggapan atas masalah Timur. Yang keenam, mengatur proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab presiden dan wakil presiden. Dan yang kedelapan, membentuk komisi konstitusi yang akan membentuk Mahkamah Konstitusi nantinya. Selanjutnya, nilai keteladanan beliau yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beliau memiliki kesederhanaan yang tinggi, kemudian mempunyai cita-cita yang tinggi pula, kemudian keberanian yang kuat di dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi. Terima kasih. Demikian anak-anakku materi tentang mengenal Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.